Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal amwat, pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah berada di bulan Dzulhijjah. Ya, biasa disebut bulan haji. Kalau di Jawa disebut bulan besar. Ya, bulan besar. Jadi kita sudah ada pada bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa ya? Ingat enggak? Tanggal berapa? Tanggal satunya Selasa yang lalu. Kita hitung Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sekarang Ahad ya, Ahad. Jadi tanggal berapa? Tanggal 6. Ya. Tadi sebelum maghrib masih tanggal 6. Tapi begitu maghrib masuk ganti. Dia tanggal 7. Ya, sekarang udah tanggal 7. Jadi kalender Hijriah itu pergantiannya begitu terbenam matahari. Tadi sebelum maghrib setengah 6 misalnya masih tanggal 6. Sekarang ya, sekarang maghrib udah tanggal 7. Tanggal 7 ya. Tanggal 7. Alhamdulillah kita sudah berada pada tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Tanggal 7 berarti jamaah haji itu sudah ada di Mekah semuanya. Udah padat sekali itu kota Mekah. Masya Allah. Soalnya 3 juta lebih itu. Jamaah haji 3 juta lebih. Iya. Sudah itu nanti tanggal 8 Dzulhijjah, berarti hari Selasa. Tanggal 8-nya Selasa kan? Selasa betul. Setelah sholat asar, jamaah dibawa semua ke Padang Arafah. Semuanya itu sudah asar. Untuk apa? Untuk wukuf di Padang Arafah. Sampai sana malam tanggal 9. Besok tanggal 9-nya setelah lohor, itu waktu wukuf sudah masuk. Sampai kapan? Sampai malam 10. Malam takbir. Malam takbir. Setelah sholat Isya, biasanya itu jamaah diangkut menuju Muzdalifah. Pakai bus ya, pakai bus. Menuju Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Muzdalifah ya kota lah. Kota.
Kalau sampai Muzdalifah busnya itu belum jam 12 malam, sampai Muzdalifah baru jam 11 misalnya, itu busnya berhenti, sopirnya udah tahu, berhenti nunggu sampai jam 12. Sudah jam 12 jalan menuju Mina. Tapi kalau sampai Muzdalifah itu udah jam 12 lewat, sopir lihat jam, udah 12:30, nggak berhenti di situ, langsung lanjut ke Mina. Itu kendaraan luar biasa. Biasanya sampai Mina itu jam sebelum subuh. Kalau kebetulan dapat yang lancar itu. Kalau sudah sampai situ sebelum subuh, gunakan untuk melontar Aqobah, jumroh Aqobah. Jumroh yang dilempar itu ada 3 tempat. Yang pertama ula, yang kedua wusto, yang ketiga Aqobah. Tanggal 10 itu setelah dari Muzdalifah tadi, lontar yang paling akhir. 7 buah atau 7 butir kerikil untuk melempar. Ya gedenya segini-gini lah. Lemparan itu harus masuk ke lubang itu. Kalau nggak masuk, batal. Maka nanti barangkali jamaah ada yang mau ke haji, insya Allah ada ya tahun depan ya. Kalau mau melontar Aqobah kan 7. Ngambil batunya jangan cuma 7, takut ada yang meleset. Ambilnya 10 misalnya, 10. Kantongin. Lontar 1, bismillah Allahu Akbar. Ambil lagi, bismillah Allahu Akbar. Tuh. Terus sampai 7 begitu. Ini mau lempar 7, meleset. Nah, berarti baru 6. Cari gantinya. Makanya sebaiknya kalau mau lontar dilebihin, batunya dilebihin. Takut ada yang iya tuh, bisa juga. Jadi ada yang serep, ada serep begitu ya, ada serepnya. Iya, cadangan. Itu tanggal 10. Sudah itu jamaah haji dibawa ke mana? Dibawa ke Mina untuk minum bermalam di tenda Mina. Bermalam, iya. Sampai berapa malam? Malam 11, malam 12, malam 13. 3 malam. Kalau cuma sampai 12 sudah cukup. Lah, malam 11 melontar juga. Lontar itu, kalau malam 11 yang dilontar itu 3-3-nya. Jumrah ula pertama, jumrah wusto pertengahan, jumrah Aqobah yang paling akhir. Satu tempat itu yang dilempar 7. Berarti ambil batunya berapa? 7 kali 3 berapa? 21. Iya. 21. Nah, takut ada yang meleset lagi, ambilnya jangan 21, 30. Nah, 30. Iya. 30. Nanti di ula lontar bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar sampai 7. Yang wusta tengah juga begitu. Yang terakhir Aqobah begitu juga. Udah selesai, pulang lagi ke tenda. Terus mau melontar siang atau malam? Yang bagus siang, yang bagus. Pas waktu lohor, itu paling bagus. Cuma maaf, padatnya luar biasa. Soalnya orang pada mencari afdolnya. 1. Kedua kali kalau jamaah Indonesia jangan cari afdolnya lah, cari sahnya saja. Malam sah juga. Malam 1 nggak terik matahari. Kedua kalinya kalau malamnya sudah agak jam 12 itu kosong. Tentu saya begitu juga. Jam 12 melontar kosong. Jadi ini sumurnya itu lingkaran kayak sumur, bisa bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, begitu aja gampang. Sah, cuma memang afdolnya siang. Fisik Indonesia kan kecil-kecil begini. Kalau mau cari afdolnya siang hari, desok. Waduh, nggak kuat. Iya gitu, nggak kuat. Itu sampai tanggal 13, paling tidak sampai tanggal 12. Udah selesai berangkat ke Mekah.
Berangkat. Bus sudah disiapkan. Berangkat ke Mekah. Biasanya kalau ke Mekah langsung ke hotel dulu, tempat penginapan kita. Untuk apa? Mulangin bawaan kita, kan bawa tas. Tadi nginep berapa malam? Di Arafah nginep, di situ tadi nginep tuh. Kan bawa tas, bawa salinan. Iya, bawa salinan. Tapi pakaian masih pakaian ihram. Taruh di hotel. Udah selesai, biasanya ketua rombongannya, kan ada ketua rombongan. Ketua rombongan itu bawahannya 50 orang. Saya waktu itu jadi ketua rombongan juga. 50 orang. Udah sehat semuanya, udah istirahat semuanya. Bapak, Ibu, udah, ayo kita ke masjid. Ke masjid untuk apa? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad. Udah selesai, sa'i antara Safa dan Marwah. Bukit Safa dan Marwah. Tempatnya jejer dengan masjid. Waktu belum ke haji saya angan-angan Safa Marwah jauh atau enggak dari masjid. Ternyata dempet dengan masjid. Safa Marwah 1 kali. Itu 7 kali. Dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali juga. Jadi nanti kalau 7 kali terakhir di Marwah. Kalau sudah 7 kali udah selesai cukur. Cukur. Paling sedikit 3 helai yang dicukur, 3 helai rambut paling sedikit. Cuma jangan nyukur sendiri, kalau nyukur sendiri nggak sah. Yang nyukur orang lain, iya. Yang nyukur orang lain itu pun ditanya, ente udah cukur, udah. Tolong kalau sudah cukur, cukurin saya. Kalau belum nyukur, nggak boleh. Tapi paling enak ke tukang cukur. Emang ada tukang cukur? Ada di situ banyak tukang cukur. Pakai kios. Dan sekarang tukang cukurnya sudah bisa bahasa Indonesia. Begitu masuk, di atas pintunya ada tulisan halak. Halak itu artinya tukang cukur. Kalau di sini pangkas rambut, di sana halak. Gitu. Begitu masuk ditanya, Indonesia? Ya, saya Indonesia. Cukur, bahasa Indonesia bisa. Cukur. Tunggu antri, tunggu. Ya, saya tunggu antri. Sudah selesai panggil, haji, cukur. Ditawarin sama dia, gundul, tuh bisa bahasa Indonesia, gundul, ya gundul, gundul semuanya. Udah selesai itu, baru bisa disebut Bapak Haji Muhammad. Udah haji, udah selesai. Enak ya, itu orang yang tunaikan ibadah haji. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ke haji ya. Mudah-mudahan ya Allah. Nah sekarang akan kita pelajari keistimewaan tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Ada hadis waruwiya an Ibni Abbasin anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qol, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa beliau berkata, al yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yaumin min Dzulhijjah man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Tanggal 1 bulan Zulhijjah berarti Selasa yang lalu, tanggal 1. Tanggal 1 bulan Dzulhijjah adalah hari Allah memberi ampunan maaf pada Nabi Adam. Jadi tanggal 1 bulan Dzulhijjah Nabi Adam minta ampun, baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam diterima tobatnya, dimaafkan dosa-dosanya tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Terus tempatnya di mana? Nabi Adam diterima tobatnya, tempatnya di Padang Arafah yang orang pada wukuf haji. Tepatnya di Jabal Rahmah. Jadi di Padang Arafah, lapangan luas banget tuh Arafah. Itu ada gunung, bahasa Arabnya Jabal. Gunung itu namanya Gunung Rahmah. Jabal Rahmah. Jabal Gunung Rahmah kasih sayang. Dulu Nabi Adam di situ diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Terus Rasulullah berkata, "Man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin." Siapa yang puasa tanggal 1 bulan Dzulhijjah, dosanya dimaafkan oleh Allah semuanya. Tuh. Waktu Selasa lalu puasa enggak? Puasa?
Udah? Ada yang puasa, alhamdulillah, insya Allah dosanya dimaafkan oleh Allah. Saya nggak puasa gimana? Ya udah, ini kan puasa sunnah. Barangkali belum tahu keistimewaannya, ya nanti tahun akan datang lah. Tahun akan datang, diintai itu, diintai. Ini Dzulqa'dah, kan Syawal Dzulqa'dah begitu kan? Dzulqa'dah habis masuk Dzulhijjah. Tanggal 1-nya hari apa? Ah, kita intai. Nanti tanggal 1 saya puasa bulan Dzulhijjah. Tuh. Jadi kalau orang puasa pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, dosa-dosanya dimaafkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Itu hari pertama. Hari kedua, wal yaumus tsani istajaballahu du'a Yunus alaihissalam fa akhrajahu min batnil hut man shoma dzalikal yaum kana kaman abadallaha taala sanatan lam yaksillaha fi ibadatihi tarfata ainin. Hari kedua, berarti hari Rabu yang lalu. Hari kedua bulan Dzulhijjah ialah Allah mengabulkan, mengijabah doa Nabi Yunus alaihissalam. Doanya dikabul oleh Allah tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Fa akhrajahu min batnil hut. Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Dari perut ikan. Kok dari perut ikan maksudnya bagaimana? Nabi Yunus itu dulu pernah ditelan oleh ikan. Cuma ikannya saking gedenya. Kalau di dalam Al-Quran disebutnya ikan nun. Mungkin kalau bahasa kita ikan hiu apa-apa itu. Yang paling gede ikan apa? Paus, ya, kan paus mungkin. Nabi Yunus ditelan ikan, paus. Saking gedenya itu ikan, mulutnya lebar sekali. Nabi Yunus ditelan enggak kegigit sedikit pun, masuk ke sana. Mungkin seperti kita nelan pil, tahu pil? Ya, yang paling kecil tuh, enggak kegigit sama sekali, begitu. Itu Nabi Yunus ditelan ikan. Nabi Yunus langsung berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doanya, doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim ya Allah. Minta maaf ya Allah. Tuh. Begitu. Kok bisa ditelan ikan? Bagaimana tuh Yunus? Nabi Yunus dakwah. Ngajak umat bertuhan pada Allah. Tapi jamaah yang diajak nggak semakin banyak. Malah dicaci maki si Yunus itu. Malah dicibirin. Waduh, gimana? Akhirnya putus asa. Kalau begitu saya mau tinggalkan aja ini umat saya. Nggak mohon dulu pada Allah. Tinggalkan aja itu. Jadi putus asa kan. Tinggalin. Udah tinggalin, jalan, sampai laut. Mau nyebrang ke sana, ada perahu. Ada perahu. Ikut naik. Kebetulan yang naik itu banyak. Yang naik banyak. Setelah jalan hampir tenggelam. Kerem apa namanya? Hampir tenggelam tuh. Terus nakoda ya, sopirnya nakoda namanya. Nakodanya. Ini hampir tenggelam nih. Kalau nggak dikurangin penumpang, tenggelam. Bahaya ini. Ini harus dikurangin penumpang. Jadi nguranginnya bagaimana? Harus dibuang salah satu ini ke laut. Siapa yang mau dibuang? Sekarang begini, diadakan undian seperti orang arisan. Nama kamu siapa? Nih, nama kamu siapa? Terus namanya dilinting lipat seperti orang arisan tuh. Siapa yang namanya keluar nanti harus mau dibuang. Setuju? Ya, setuju. Untuk keselamatan semuanya. Akhirnya dibikin nama begitu.
Setelah dikocok, keluar nama, panggil. Dibuka coba. Buka, Yunus. Nah, mana yang namanya Yunus? Saya. Kamu harus dibuang. Demi keselamatan ini semuanya. Baik, saya dibuang gak apa-apa. Akhirnya dibuang ke laut. Allah maha kasih sayang kan. Begitu dibuang ke laut, ikan sudah nunggu. Ikan hiu itu. Telan tuh ikan, kata Allah. Akhirnya ditelan. Selamat. Perahunya jalan lancar. Nabi Yunus ada di perut. Itu doanya cuma begitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doa dibaca terus oleh Nabi Yunus. Lama-lama ikannya puyeng palanya. Bodrek nggak ada lagi ya. Puyeng. Sudah puyeng mati. Terapung. Udah terapung minggir ke bawah ombak. Ada nelayan mau cari ikan. Melihat, wah ada ikan mati gede banget nih. Ayo kita cari, kita ambil dagingnya. Nelayannya banyak. Akhirnya diambil dagingnya. Alhamdulillah, senang gitu. Sekarang jeroannya atau jeroan? Apa jeroan? Isi perut. Ayo ususnya. Dibelah, yo, dibuka. Setelah dibuka pakai pisau tuh ususnya, loh, ada orangnya gitu. Ada orangnya. Kebetulan nih orang yang cari ikan juga kenal. Ente Yunus? Iya, saya Yunus. Kok ada di sini? Iyalah, ada di sini gitu. Piknik. Kalau di sini kan pikniknya puncak, itu piknik ke laut. Begitu. Nah, selamat Yunus itu. Tanggal berapa selamatnya Nabi Yunus? Yaitu tanggal 2 bulan Zulhijjah. Tanggal 2 bulan Zulhijjah. Fa akhrajahu min batnil hut. Tuh, Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Kata Nabi, man shoma dzalikal yaum kaman abadallaha ta'ala sanatan. Siapa yang puasa tanggal 2 bulan Zulhijjah, maka dia seperti orang beribadah 1 tahun. Lam yaksillaha fi ibadatihi tarfata ainin. Di mana 1 tahun itu tidak pernah durhaka pada Allah sedikit pun, sekejap mata pun, tarfata ain itu. Tuh. Jadi orang yang puasa tanggal 2 bulan Zulhijjah dapat pahala seperti orang ibadah setahun lamanya, nggak ada barengan setahun itu, nggak ada barengan durhaka pada Allah. Kira-kira kuat nggak kita? Puasa ibadah 1 tahun dari taruhlah bulan haji yang lalu sampai sekarang ibadah terus, nggak ada maksiat pada Allah sedikit pun. Kuat nggak kira-kira? Nggak kuat. Pahalanya gede banget. Nah, pahala segede itu bisa didapat dengan puasa 1 hari, yaitu pada tanggal 2 bulan Zulhijjah. Cuma ini udah kelewat. Iya, udah jalan. Oh, baru tahu sih. Ya. Gak apa-apa, tahun depan lah ya. Gitu. Itu tanggal 2. Sekarang yang ketiga. Wal yaumus salis alladzi istajaba Allahu fihi du'a Zakaria. Hari ketiga bulan Zulhijjah ialah Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Doanya bagaimana? Zakaria kan udah sepuh, belum punya anak. Berdoa, ya Allah berilah aku keturunan. Udah 80 tahun apa berapa itu? Udah tua, belum punya anak. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Doanya dikabulkan, yaitu jadi punya anak namanya Nabi Yahya. Itu dikabul doanya. Itu tanggal 3. Terus Rasul berkata, man shoma dzalikal yaum istajaballahu du'ahu. Siapa yang puasa hari ketiga bulan Zulhijjah, maka doanya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang puasa tanggal ketiga bulan Zulhijjah, berarti hari Kamis yang lalu, Selasa, Rabu, Kamis tuh, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu toh? Iya. Akan tetapi ini juga sudah terlanjur jalan, nggak bisa kembali lagi. Datang lagi nanti tahun akan datang. Itu hari ketiga. Hari keempat sekarang. Wal yaumur rabi al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum
Nafallahu anhul bu'sa wal faqra fakana yaumal qiyamati ma'as safaratil bararatil kiram. Kata Nabi, hari keempat adalah hari dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa dilahirkan tanggal 4 bulan Zulhijjah. Tanggal umumnya saya nggak tahu, ini saya tahunya tanggal Hijriah saja gitu ya. Jadi tanggal keempat bulan Zulhijjah Nabi Isa dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul berkata, siapa yang puasa pada hari itu? Siapa yang puasa tanggal keempat bulan Zulhijjah? Nafallahu anhul bu'sal wal faqra, maka orang itu akan dijauhkan dari kefakiran. Dari kefakiran, dari kemiskinan, fakir. Tuh. Jadi orang yang puasa hari keempat dicukupi oleh Allah. Rizkinya cukup, umurnya berkah, tuh. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tuh, orang yang puasa tanggal keempat bulan Zulhijjah. Begitu. Itu puasa. Akan dihilangkan dari kefakiran, kemiskinan. Dan orang itu pada hari kiamat nanti akan dihimpun bersama-sama dengan malaikat as-safaratil bararatil kiram tuh, dengan malaikat yang mulia-mulia. Waduh, enak banget ya. Malaikat dipanggil oleh Allah. Malaikat, masuk surga. Sampingnya ada orang. Malaikat tanya, "Loh, kamu mau ikut golongan saya?" "Iya." "Kamu kan manusia." "Benar, saya manusia. Tapi saya suruh kumpul dengan kamu." "Lah, keistimewaan kok bisa begini, apa yang diperbuat ketika di dunia?" gitu. "Saya puasa tanggal keempat bulan Zulhijjah." "Oh, pantesan kamu dikumpulkan bersama kami ini para malaikat. Masuk ke surga bareng-bareng dengan malaikat." Gitu. Itu hari keberapa Pak? Hari keempat. Cuma yang belum puasa ya nggak bisa puasa lagi ya. Tahun akan datang hari keempatnya berarti. Sekarang hari kelima. Wal yaumul khamis al yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam. Man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaq aw min adzabil qabri. Hari kelima sekarang. Hari kelima adalah hari dilahirkannya Nabi Musa. Kalau tadi Isa kan? Tadi Isa, sekarang Musa. Nabi Musa dilahirkan tanggal 5 bulan Zulhijjah. Siapa yang puasa pada hari itu, maka orang itu bebas dari munafik dan bebas dari siksa kubur. Tuh. Siapa yang puasa tanggal 5 bulan Zulhijjah, maka orang itu bebas dari munafik dan bebas dari siksa kubur. Wah, padahal siksa kubur itu ada itu. Siksa kubur itu ada, Masya Allah. Siksa kubur ada. Orang masukkan ke kubur, ada ujian, mungkar nakir datang, tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? "Wa man nabiyyuka?" Siapa nabi kamu? Tuh. Dan perlu diketahui itu, semua pertanyaannya pakai bahasa Arab, nggak ada bahasa Indonesia, nggak ada. Nggak bahasa Inggris nggak laku, bahasa Arab. Wah, saya nggak pernah belajar bahasa Arab, kira-kira bisa nggak? Yang bisa jawab itu amal kita. Walaupun orang Arab sendiri kalau ahli maksiat nggak bisa jawab. Man rabbuka, geleng kepala. Apa itu man rabbuka? Nggak bisa jawab. Tapi walaupun orang Indonesia nggak pernah belajar bahasa Arab, tapi ahli ibadah, ditanya man rabbuka, jawab Allahu Rabbi. Waman nabiyyuka? Muhammadun nabiyyi itu. Dan di sana nggak ada juru terjemah ya, nggak ada juru terjemah. Waduh, gimana ya? Nah, orang yang puasa tanggal kelima bulan Zulhijjah itu nanti akan selamat dari siksa kubur. Selamat, Masya Allah. Iya. Maka Sayyidina Utsman bin Affan kalau lagi ceramah menerangkan alam kubur, bukan siksanya, menerangkan alam kubur. Sayyidina Utsman tuh nangis. Wah, nangis sejadi-jadinya. Tapi kalau lagi nerangkan padang mahsyar, nggak nangis. Menerangkan neraka, nggak nangis. Tapi kalau menerangkan kuburan, nangis. Ditanya oleh sahabat lain,
Sahabat, ya, Anda kalau menerangkan kuburan membleh, tahu membleh? Nangis. Tapi kalau menerangkan akhirat, padang mahsyar, siksa, menerangkan neraka, nggak pernah nangis. Kenapa? Dia jawab, seandainya saya mendapat kesulitan di padang mahsyar hari kiamat, banyak teman, saya nggak begitu sedih. Kanan ada, kiri ada, depan ada, belakang ada, nggak begitu sedih saya. Seandainya saya nanti masuk neraka, seandainya, tapi saya yakin nggak masuk kan, sahabat Nabi. Seandainya saya masuk neraka, nggak begitu bingung juga saya. Kenapa? Kanan, kiri, depan, belakang ada teman, nggak bingung saya. Tapi kalau di alam kubur, di kuburan, ya Allah, saya sendirian. Kalau mendapat kenikmatan, kalau mendapat kesengsaraan, disiksa oleh malaikat, kanan gak ada kawan, kiri gak ada, depan belakang gak ada, saya sendirian. Itulah makanya saya nangis. Gitu Sayyidina Utsman bin Affan begitu. Masya Allah. Maka mari kita pikirkan juga tentang siksa kubur. Masya Allah, begitu ya. Itu hari keberapa tadi? Hari kelima ya. Hari kelima. Sekarang keenam. Wal yaumus sadis alladzi fatahallahu taala li nabiyhi fihil khairat. Hari keenam adalah hari yang Allah bukakan untuk nabinya, yaitu Nabi Muhammad, al khairat, kebaikan. Tanggal 6 bulan Dzulhijjah Allah bukakan kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad kan kebaikannya luar biasa kan. Masya Allah. Itu dibukanya tanggal 6. Man somahu yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzibu ba'dahu abadan. Siapa yang puasa hari ke-6 bulan Dzulhijjah, maka nanti orang itu di hari kiamat akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmah, kasih sayang. Kalau sudah dipandang, ya dikasih sayang oleh Allah, dilihatnya dengan kasih sayang oleh Allah, selamat orang itu. Itu orang yang puasa hari ke-6, hari ke-6. Maka mari kita puasa juga begitu ya. Fala yu'adzibu ba'dahu abadan. Kalau orang itu sudah dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah, maka tidak akan disiksa selama-lamanya. Masya Allah. Tuh hari ke-6. Cuma udah lewat ya. Udah lewat. Allah. Oh besok? Besok ke-7 ya. Besok ke-7. Sekarang yang ke-7 nih. Wal yaumus sabi al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashri. Man shamahu ahlaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fatahallahu lahu 30 baban minal yusri. Hari ke-7 ialah hari ditutupnya, dikuncinya pintu-pintu neraka jahanam. Sekarang ke-6, apa berapa nih? Malam 7 sekarang. Masih bisa itu ya. Hari ke-7 adalah pintu-pintu neraka ditutup. Tuh. Jadi mulai malam ini pintu neraka tutup semuanya. Wala tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashri. Dan pintu itu setelah ditutup tidak akan dibuka oleh Allah sampai melewati tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 tutup pintu neraka. Nanti kalau sudah lewat tanggal 10 berarti masuk 11 baru dibuka lagi itu. Begitu tuh. Jadi mulai hari ini neraka jahanam sudah ditutup. Man shamahu akhlaqallahu ta'ala anhu. Siapa yang puasa tanggal ke-7, besok masih bisa nih. Maka Allah tutup untuknya 30 baban minal usri, 30 kesulitan. 30 kesulitan. Wa fatahallahu lahu 30 baban minal yusri, dan Allah bukakan untuknya 30 kemudahan. Tuh. Jadi orang yang puasa pada tanggal 7 bulan Dzulhijjah akan diberikan oleh Allah 30 kemudahan.
dan ditutup oleh Allah 30 kesulitan. Dimudahkan. Mudah cari rizki, mudah cari kesehatan, mudah cari kawan, mudah usaha, dan seterusnya dan seterusnya. 30 kemudahan itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang puasa tanggal 7 bulan Zulhijjah. Besok tanggal 7 ya. Benar tanggal 7. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Benar tanggal 7 itu. Masih bisa puasa tuh. Masih bisa puasa. Kalau begitu disambung terus sampai tanggal 9 boleh, bagus. Jadi besok Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis Lebaran. Kamisnya nggak boleh puasa. Sampai Rabu berarti itu. Itu tanggal 7. Tanggal 8. Wal yaumus samin al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah. Man shamahu a'ta minal ajri ma la ya'lamuhu illallah taala. Hari ke-8. Hari ke-8 ialah hari yang dinamakan dengan hari tarwiyah. Jadi tanggal 8 disebut hari tarwiyah. Apa arti tarwiyah? Tarwiyah artinya impian. Yang dimaksud impian, Nabi Ibrahim mimpi. Tanggal 8 bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi. Impiannya disuruh oleh Allah, Ibrahim, sembelih anak kamu Ismail. Suruh nyembelih anak. Akhirnya bangun. Setelah bangun, ini impian benar dari Allah atau dari setan? Tuh impian tarwiyah. Besok paginya belum dilaksanakan disembelih. Kenapa? Masih ragu ini impian dari Allah atau dari setan. Malam tanggal 9 Nabi Ibrahim mimpi lagi, impiannya sama. Ibrahim, sembelih anak kamu Ismail. Bangun. Oh iya, ini berarti impian dari Allah. Kalau dari setan nggak bakalan diulang. Maka tanggal 9 itu namanya hari Arafah. Arafah itu artinya pengetahuan. Nabi Ibrahim tentang impian itu datangnya dari Allah. Tanggal 9 disembelih oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tidak, belum. Loh kok belum disembelih? Masih ada musyawarah dulu kan. Ismail punya ibu. Jadi mau musyawarah dulu dengan ibunya. Jadi 3 orang kumpul. Bapaknya itu Ibrahim, ibunya, terus Ismail. Udah kumpul, ngomong. Ibu, Ismail, dengar baik-baik. 2 malam berturut-turut saya mimpi. Malam tanggal 8 kemarin, malam tadi malam nih tanggal 9 saya mimpi. Apa impiannya Pak? Saya suruh nyembelih anak kamu Bu. Nih Ismail suruh disembelih. Bagaimana? Ini yang nyuruh Allah. Kata ibunya, silakan laksanakan. Ini perintah Allah. Saya dukung. Itu ibunya. Terus akhirnya tanya juga pada yang mau disembelih. Ismail, saya 2 malam mimpi berturut-turut. Ini impian datangnya dari Allah. Saya suruh nyembelih kamu. Bagaimana? Laksanakan. Saya siap sembelih. Begitu. Nah setelah sepakat begitu baru disembelih. Kapan disembelihnya? Tanggal 10 bulan Zulhijjah yang biasa disebut Idul Adha. Maka tanggal 10 disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Begitu. Nah ini tanggal 8 dulu ya. Tanggal 8 disebut tarwiyah. Siapa yang puasa pada tanggal 8, Allah berikan pahala padanya, di mana pahala itu saking banyaknya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Saking banyaknya itu pahala, nggak ada yang tahu. Jumlahnya berapa itu? Nggak ada yang tahu. Cuma Allah yang tahu. Tuh, itu tanggal 8 masih ada. Tanggal 8-nya besok hari Selasa masih puasa. Ayo kita puasa ya. Kalau bisa dari besok Senin bagus. Ini yang tarwiyah tanggal 8. Sekarang yang ke-9, wal yaumut tasi al yaumul ladzi huwa yaumu Arafah. Tanggal 9 ialah hari Arafah. Tadi Arafah udah disinggung kan? Ya. Man shoma kana kaffaratan lisanatin madiyatin wa sanatin mustaqbalatin. Siapa yang puasa hari Arafah? Tanggal berapa tadi? 9 bulan Dzulhijjah. Maka orang itu dilebur dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti 2 tahun. Enak banget tuh. Jadi tanggal 9 besok berarti harinya hari Rabu besok.
Siapa yang puasa, maka dosa orang itu setahun yang lalu dimaafkan, dihapus oleh Allah. Setahun akan datang juga sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Itu puasa tanggal 9. Maka mari kita puasa ya. Memang kadang-kadang kita puasanya cuma dalam dengan tanggal 8 dan 9 saja ya. 8, 9 puasa. Dari tanggal 1 sampai 7 enggak ada puasa. Soalnya belum paham atau belum pernah ngaji, barangkali bisa begitu. Itu ya. Itu tanggal 9. Sekarang tanggal 10-nya yang disebut Yaumul Nahar atau Yaumul Adha, Idul Adha. Wal Yaumul Ashir huwa Yaumul Adha. Tanggal 10 disebut Idul Adha. Adha berkurban, kurban. Man qarraba qurbanan fihi fabi awwali qatratin qatrat min damihi ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi. Siapa yang berkurban pada hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah, jatuhnya hari Kamis besok ya, hari Kamis besok. Siapa yang berkorban, entah itu kambing atau sapi atau kerbau, begitu dipotong itu hewan kurban, dijalankan pisaunya. Pisaunya tajam banget. Begitu tetes pertama darahnya, netes pertama ke tanah, netes, tes. Semenjak itu dosa orang yang berkorban dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah wa dzunuba iyalihi, dan dosa keluarganya dimaafkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, itu orang yang berkorban. Maka senanglah berkorban. Kalau ada duit untuk beli sapi, belilah. Untuk beli kambing, kambinglah. Untuk beli ayam, ayamlah, tapi bukan kurban kalau ayam. Iya kan? Yang korban kan kambing, kerbau, sapi, onta. Ayam bukan korban gitu. Terus bagaimana, apa dipotong sendiri? Kalau bisa lebih bagus. Potong sendiri, dikulitin sendiri, tuh. Dicuci jeroan perutnya sendiri, dibagi-bagi. Kalau nggak bisa, titipin di panitia, di masjid, di musola misalnya kan. Iya. Titip, Pak, saya titip. Saya namanya Fulan, mau titip kurban nih kambing 1. Panitia ngomong, mau minta apanya? Enggak, saya nggak minta apa-apa. Saya sedekahkan semuanya. Bagus. Iya. Ditanya minta apa? Ente? Enggak, saya nggak minta, Pak. Saya serahkan semuanya. Nggak ingin makan itu daging kambing? Enggak. Ingin makan daging kambing di pasar banyak. Bagus. Iya, bagus. Jangan seperti orang yang nggak pengalaman. Apa pinter ya? Nyerahin kambing ke panitia masjid. Pak, nitip kambing untuk korban. Oh boleh. Atas nama siapa? Fulan. Ya. Kambingnya yang mana? Ini, nanti saya kasih tulisan nih di sini di leher ya. Si Fulan ngomong, Pak, tolong nanti ya. Ya apa? Paha belakang untuk saya. Paha belakang untuk saya. Dua-duanya? Iya, dua-duanya, Pak. Terus apa lagi? Hatinya, Pak. Oh ya. Terus apa lagi? Jantungnya, Pak. Iya. Apalagi ininya ini, kata Pak panitia, lu mau makan besar, bukan kurban. Begitu ya. Iya. Itu diminta semua, ya Allah. Iya kan tahu daging kambing itu yang banyak di paha belakang. Paha belakang diambil semua. Tambah hatinya, tambah jantungnya. Allahu Akbar. Itu bukan kurban, tapi bikin korban penasaran. Iya, jangan begitu ya Allah. Kalau sudah kadung nyeroh, ya bukan kadung ya, memang sengaja ya. Sengaja menyerahkan kambing ke panitia, sudah nggak usah minta. Kalau mau dikasih jangan. Nanti pahala saya kurang. Begitu malah bagus. Ketika dipotong sendiri juga begitu. Nggak usah ngambil, serahkan semuanya. Ke fakir miskin, ke orang yang perlu. Begitu tuh, serahkan. Saya kalau motong sendiri capek. Ya capek memang. Capek. Dengan kecapean itu, ya dengan kecapean itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah.
Itulah keterangan dari tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Sampai di sini dulu, ya. Oh iya, bagus. Iya, bagus. Niatnya gampang aja. Gampang dengan bahasa kita aja lah. Sah jaku puasa tanggal 1 bulan Dzulhijjah lillahi ta'ala. Udah cukup. Tanggal 2 ya begitu, sah jaku puasa tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Nanti kalau tanggal 8 kan tarwiyah. Baru disebut sah jaku puasa hari tarwiyah lillahi ta'ala. Hari Arafah sah jaku puasa hari Arafah lillahi ta'ala. Begitu ya. Dah niatnya begitu. Tanggal 10-nya nggak boleh puasa, haram. Tanggal 11, 12, 13 juga haram puasa. Itu namanya hari tasyrik. Begitu ya, jangan puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiyakil ahyar wa iftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alil adhar wa sahbil ahyar adadani amillahi wa iftari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wal dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.